alamin. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini kita melanjutkan acara refleksi perencanaan sekolah menuju perencanaan berbasis data. Untuk itu waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak Zuhri selaku Kepala SMA Negeri 1 Kemusu untuk memandu acara refleksi perencanaan sekolah tersebut. Untuk itu waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Kemusu, di penghujung tahun ini kita akan menyusun perencanaan untuk tahun anggaran yang akan datang. Nah, sebelum kita menyusun untuk tahun anggaran yang akan datang, kita akan melakukan refleksi terhadap perencanaan yang sudah kita susun pada tahun yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita itu memiliki yang namanya RKS, Rencana Kerja Sekolah, meliputi RKJM, RKT, dan RKAS. RKJM Rencana Kerja Jangka Menengah, yaitu 4 tahun. Kemudian RKT Rencana Kerja Tahunan 1 tahun. Kemudian RKAS Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Nah, apa yang sudah kita susun itu Bapak Ibu, nanti kita akan refleksi bersama. Pada saat ini Bapak Ibu dikembangkan perencanaan yang disebut dengan perencanaan berbasis data. Nah, selama ini yang kita susun rencana kerja sekolah yang meliputi RKJM, RKT, RKAS, itu nanti akan kita evaluasi bersama. Kita refleksi bersama apakah sudah memenuhi perencanaan yang baik, perencanaan yang dinamakan dengan perencanaan berbasis data. Karena itu nanti kita bersama-sama Bapak Ibu melihat ulang, merefleksi selama ini perencanaan yang kita buat itu bagaimana dikaitkan dengan perencanaan berbasis. Nah, kalau kita cermati yang namanya visi misi pendidikan Indonesia itu adalah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Terdapat 4 indikator untuk terjadinya transformasi dalam satuan pendidikan. Transformasi itu perubahan. Nah, dari yang dulu seperti apa, kemudian melaksanakan kurikulum merdeka seperti apa, itu harus ada perubahan 4 hal. 1, satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Yang kedua, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Inklusif apa Bapak Ibu? Inklusif itu terbuka. Kalau eksklusif tertutup. Jadi inklusif itu terbuka, artinya untuk berlaku untuk semuanya. Satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Nah, yang ketiga ini yang akan kita lakukan hari ini. Yang keempat, peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Ini perbandingan antara kondisi dulu dengan sekarang Bapak Ibu.
Jadi sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka itu dahulu pengisian data yang berulang dan belum terintegrasi. Jadi ada banyak data yang tersebar belum menyatu. Ada EDS, evaluasi diri sekolah, ada akreditasi memiliki data sendiri, mungkin PKKPS, penilaian kinerja kepala sekolah, itu kadang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, nanti akan disederhanakan pengisian data dan terintegrasi, yang itu nanti masuk di rapor pendidikan. Berbagai bentuk evaluasi dilakukan dengan sumber data yang beragam, itu dulu. Jadi evaluasi dari internal maupun dari eksternal itu sendiri-sendiri. Pengawas sendiri, kemudian asesor sendiri, evaluasi diri sekolah sendiri yang kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ini menyulitkan nanti untuk menyusun program berikutnya. Diharapkan nanti berbagai bentuk evaluasi dilakukan dengan sumber data yang sama. Ini namanya profil pendidikan. Maka ada platform rapor pendidikan. Itu sudah terintegrasi. Kemudian mengukur banyak indikator dan lebih fokus pada hal-hal utama dan penting dulu. Nah, sekarang nanti lebih sederhana dan mengukur hal yang kunci. Apa? Yaitu tentang mutu hasil belajar dan layanan pendidikan. Jadi fokus di mutu hasil belajar dan layanan pendidikan. Kalau dulu sebagian perencanaan dilakukan untuk pemenuhan dokumen administrasi dan belum menyelesaikan permasalahan. Ke depan, proses perencanaan sebagai kegiatan yang bermakna, yang berorientasi pada peningkatan mutu. Kita akan membahas tentang konsep baru, apa itu perencanaan berbasis data yang disingkat dengan PBD. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Jadi sekarang Ibu, ini kita tahap awal. Jadi menengok yang kemarin bagaimana, nanti akan kita tuju seperti apa. Nah, seperti apa ini yang saya sampaikan. Untuk ke depan nanti kita akan melihat yang nyata, rapor pendidikan itu seperti apa akan kita perlihatkan. Hari ini kita refleksi dulu, yang sudah berjalan kemarin itu bagaimana. Tujuan perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Selain itu, perencanaan berbasis data juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform rapor pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan. Nah, nanti Bapak Ibu, cara kita melakukan perencanaan berbasis data itu disingkat dengan IRB. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, apa yang dimaksud dengan IRB? Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan itu berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam profil pendidikan. Nanti kalau sudah kita cermati bersama-sama Bapak Ibu, di rapor pendidikan itu ada warna yang berbeda-beda. Ada tingkatan yang berbeda-beda. Ada warna merah, ada warna jingga, ada warna hijau pada indikator. Ada yang jauh di bawah capaian mutu, kemudian ada yang nanti tingkat cakap, ada yang tingkat mahir. Nah, ada indeks-indeks tertentu.
Kemudian, yang kedua ini melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan, anggaran satuan pendidikan, BOS dan BOP, dan daerah untuk menyelesaikan akar masalah. Harapannya Bapak Ibu, ke depan itu kita akan melakukan perencanaan itu bersama-sama, melihat rapor pendidikan yang dinamakan dengan berbasis data, kemudian melakukan 3 kegiatan ini. Mengidentifikasi dulu apa saja yang sudah tercapai, apa yang belum, mana yang perlu diprioritaskan. Melakukan refleksi bagaimana pencapaian, apa permasalahannya, kemudian melakukan pembenahan melalui program-program atau kegiatan-kegiatan yang disusun bersama-sama. Bapak Ibu nanti cukup menjawab 3 pertanyaan. Refleksi perencanaan sekolah. Yang pertama, selama ini apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti yang tertera dalam RKT dan RKAS. Kemudian yang kedua, kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan. Waktu akan menyusun kegiatan-kegiatan itu selama 1 tahun, itu kesulitannya apa Bapak Ibu? Kok tidak segera selesai, tidak segera disepakati? Nah, misal pemerolehan data mengenai satuan pendidikan, pelibatan para pihak, penentuan program atau penentuan anggaran. 3. Fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, untuk perbaikan, fakta-fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan? Nah, Bapak Ibu tolong Bapak Ibu jawab 3 hal itu. Nanti untuk dokumen sekolah, kemudian secara pribadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk aksi nyata di topik perencanaan berbasis data untuk perbaikan perencanaan yang lebih baik. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu melakukan refleksi dan mengisi di lembar yang sudah disediakan. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selama ini apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti yang tertera dalam RKT dan RKS? Yang menjadi pertimbangan adalah sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana dan ketersediaan anggaran. Yang kedua, kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan? Kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya data yang berbeda, kemudian kurangnya koordinasi, dalam menentukan anggaran, sarana prasarana yang belum lengkap. Fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang? Fakta yang dijadikan dasar adalah rapor pendidikan satuan pendidikan. Demikian refleksi SMA Negeri 1. Sampaikan hasil perencanaan sekolah. Yang pertama, selama ini apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti yang tertera dalam RKT dan RKAS? 1. Arah kerja yang jelas tentang pengembangan sekolah. 2. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. 3. Sebagai pengarah di sekolah. 4. Sarana prasarana. 5. Sumber daya manusia. Yang kedua, kesulitan atau tantangan yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan. Yang pertama, menentukan program. Yang kedua, kurangnya koordinasi. Ketiga, sarana prasarana yang kurang lengkap. Kemudian, fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang? Mempunyai data yang valid, perlibatan berbagai pihak di sekolah, kemudian pengefisienan anggaran dana di sekolah. Terima kasih. Bahwa yang selama ini yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti yang tertera dalam RKT dan RKKS, antara lain yang pertama adalah kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah ketersediaan anggaran sekolah bersumberkan dari dana BOS dan BOP. Yang ketiga adalah kondisi real sekolah
khususnya berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk pemenuhan alat, bahan, dan juga perbaikan bangunan di sekolah. Beberapa kesulitan dan tantangan yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan, yang pertama adalah keterbatasan anggaran dikaitkan dengan penyusunan program-program sekolah. Yang kedua, data yang kita peroleh berdasarkan dari berbagai sumber, bahkan ada yang berupa asumsi-asumsi kita sendiri. Yang ketiga adalah belum melibatkannya semua pihak atau warga sekolah yang seharusnya berkolaborasi untuk menyusun perencanaan berbasis data ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, fakta yang perlu dijadikan dasar pertimbangan agar perencanaan sekolah SMA Negeri 1 Kemusu akan lebih baik di masa yang akan datang adalah yang pertama, mempunyai data yang valid tentang kondisi sekolah dan mungkin bersumber dari salah satu sumber yang valid juga. Yang kedua adalah pelibatan berbagai pihak atau warga sekolah. Yang terakhir, otomatis adalah pengefektifan anggaran yang ada kaitannya dengan proses penyusunan dan kegiatan sekolah. Demikian refleksi perencanaan sekolah pada tahun kemarin yang sudah kita laksanakan di SMA Negeri 1 Kemusu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.